Halo, selamat malam Pak Rafli. Halo, halo Halo Kak, Pak, oke suara saya sudah bisa jelas ya Pak ya? jelas-jelas. Oke, kita bisa mulai sesi malam hari ini. Perkenalkan saya Coach Evion, Pak Rafli. Dan mungkin dari Pak Rafli dulu bisa diceritakan atau ada yang mau ditanyakan seputar kendala di tradingnya, silakan Pak. Nggak kendali trading tuh Pak, anu Kak, itu arah trading, Oke, arah trading, terus nentuin entry-nya, oke, sama itu Kak, Fibonacci-nya itu Kak. oke. Saya mungkin di sini beda satu-satu dulu ya Pak ya. Saya sambil kasih contoh di marketnya. Oh iya Sebentar, Kak. saya siapkan dulu gambarnya. Oke, jadi seperti ini Pak ya, kita bahas satu persatu dulu kita cara menentukan arah, lalu cari area entry kemudian. Ya, jadi mungkin dari saat ini Pak Rafli bisa menggunakan bantuan indikator exponential moving average 2134. Pak Rafli sudah tahu belum soal indikator moving average? Oh, sudah Kak, tapi kan belum itu Kak, kayak kau belajar, belum belajar langsung gitulah Kak. Oke, nah jadi nanti bisa di set ya indikatornya. Itu moving average dengan metodenya eksponensial, periodenya 21 dan 34. Jadi seperti ini ada dua. Yang garis biru ini periodenya 21 ya. Lalu yang garis orange ini eksponensial moving average periodenya 34. Ya kita pakai dua itu. Benar Kak, benar Kak. Oke. Mau nyatat nih, pulpennya Boleh, agak boleh, silakan Pak. Boleh dikonfirmasi jika sudah bisa dilanjutkan ya Pak. iya Pak. Ya Pak. Oke. Nah, jadi nanti kan Pak Rafli pakai indikator moving average eksponensial 21 dan 34. Nah, setelah dipasang itu fokus di time frame 4 jam dulu, H4. Oke. Nah, gunanya apa di H4? Ini kita untuk lihat kecenderungan tren utamanya, Pak. Trennya bullish, bearish atau sideways. Nah, pada kasus ini ya, saya akan bahas pada kasus bullish. Ya di sini kan terlihat ya, harganya ini naik higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan pergerakan harganya ini itu di atas moving average. Ya Pak ya. Nah, dengan pergerakan seperti ini, harga bergerak di atas moving average, kecenderungan naik, higher high, higher low, berarti kan tren bullish. Nah, dengan konfirmasi di 4 jam seperti ini, itu kita ambil carinya posisi buy. Ya, kita hanya fokus cari posisi buy selama posisi H4-nya seperti ini. Oke, itu filter yang pertama. Ya. Nah, lalu untuk teknik buy-nya seperti apa? Kita bisa masuk ke time frame yang lebih kecil, 15 menit atau 5 menit. Ya, di sini saya kasih contoh di 15 menit. Nah, eh tadi kan H4-nya bergeraknya di atas moving average ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, ketika masuk di 15 menit kita mau cari buy, itu posisinya 15 menitnya harus di atas moving average juga. Nah, kalau posisi saat ini kan pergerakannya masih turun nih M15-nya dan di bawah moving average ya, Pak ya. Iya, Seperti Pak. ini. Nah, di sini kita belum cari buy dan kita belum melakukan entry di sini. Yang kita tunggu adalah kita tunggu sampai M15 ini bullish bergerak naik di atas moving average seperti ini.
dan moving average itu bergerak di bawah harganya seperti ini. Nah, itu yang kita tunggu. Ya, jadi selama marketnya masih kayak gini, kita biarkan dulu, kita lihat. Oke, nah sekarang kan sudah mulai bergerak di atas moving average, ya. Ini udah naik, udah di atas moving average-nya. Nah, langkah terakhir, kita tunggu Pak, harganya ini sampai masuk menyentuh area moving average-nya ini. Di sini, gitu. Ketika harganya masuk, ada rejection, itu bisa jadi posisi untuk entry buy. Ya, kita coba lihat dulu. Oke, di sini harga masih bergerak di atas moving average. Kita biarkan dulu. Belum kena moving average. Masih naik lagi, belum kena moving average. Nah, ini sekarang udah kena moving average ya, Pak ya? Iya. Nah, udah kena moving average, kita tunggu nih. Oke, tadi udah masuk kena moving average. Lalu setelahnya muncul candle hijau yang ditandakan kan berarti ada rejection ya Pak ya, ada pantulan. Nah, dengan konfirmasi seperti ini kita bisa melakukan entry buy. Nah, contoh di sini saya akan melakukan entry buy. Ya, saya entry buy di sini di candle hijau, saya dapat di harga 4823. Nah, itu poin 1 ya. Berarti dari sini kita udah dapetin entry nih Pak. Tadi kita beda di H4 trennya. Oke, bergerak bullish, naik dan di atas moving average, berarti carinya buy. Lalu kita masuk ke 15 menit. Oke, 15 menitnya udah bullish di atas moving average juga. Lalu udah masuk nih tadi ke area moving average-nya, udah retest, koreksi. Lalu ada candle rejection. Kita masuk buy. Nah, lalu yang berikutnya kan mau nentuin nih stop loss-nya di mana kan? Itu kita pakai area classic support sebelumnya untuk tentuin stop loss buy. Nah, di sini saya lihat nih ada area demand atau area base yang dimana ada classic supportnya kan ya Pak ya. Nah, di sini ada classic supportnya nih. Berarti stop loss-nya karena ini adalah support terakhir yang terdekat, ya saya pasang stop loss di bawah support ini Pak. Karena kan kalau misalnya kita plotting, pertama ada support di sini. Lalu di bawahnya di sini ada support juga. Nah, lalu di bawah sini juga ada support, ya kan? Nah, tapi kan kalau misalkan saya pasang stop loss di bawah sini atau di bawah sini, ini kan terlalu lebar. Sedangkan kita punya support terdekat, classic support dari base ini itu di 4793. Ya. Nah, jadi area ini sudah cukup ideal. Dan kemudian yang terakhir take profitnya nih. Oke, stop lossnya 30 poin. Saya mau set take profitnya itu 1/2, berarti take profitnya saya set 60 poin. Gitu. Nah, berarti dari sini Pak Rafli sudah bisa melihat ya step by step gimana bisa saya dapat posisi buy. Mulai dari bedah H4, masuk ke M15, tunggu M15-nya masuk area moving average, ada rejection, saya baru buy. Itu step by step kita cara melihat arah tren, lalu mencari area entry posisi kita. Ya, lalu kita lihat nih harganya. Oke, bergerak dulu. Oke, sideways, di bawah lagi turun dikit. Oke, berhasil take profit. Gitu. Nah, jadi memang tadi di awal sempat naik dulu sedikit running profit, lalu dibalikin lagi, ada sideways lagi, floating loss sedikit, tapi at the end ketika kita entry menggunakan teknik dan sudah sesuai SOP-nya, saya bisa bilang dengan teknik ini 60-70% win rate-nya. Nah, itu salah satu case study untuk kita cari posisi buy. Ya, lalu bagaimana kalau posisi sell atau trend bearish? Nah, kita coba lihat. Sebentar, chartnya masih loading. Oke. Nah, contoh seperti ini ya Pak ya. Oke, berarti di sini confirm kalau tren sedang bearish ya Pak ya. Karena harganya turun dan dari moving average-nya saja sudah terlihat kalau harganya bergerak di bawah moving average time frame 4 jam. Nah, dengan konfirmasi harga seperti ini, dia turun, pergerakannya di bawah moving average,
Nah, ini trend bearish, kita carinya posisi sell. Nah, dari H4 sudah cukup seperti ini konfirmasinya. Kita sudah tahu kan arah trendnya kemana, naik atau turun. Walaupun ya, kita lihat di sini nih, ini ada candle hijau naik. Mungkin kita lihat kenaikannya ini, wah cukup lumayan nih dari bawah. Sudah sekitar 100, hampir 150 pips gitu naiknya. Nggak apa-apa, yang penting kan kita ngikutin tren utama, kita carinya sell. Karena nggak bisa setiap arah candle kita tradingkan. Yang penting kita trading entry itu sesuai dengan arah tren utama dulu. Kita cari sell, kita kembali masuk ke 15 menit. Nah, tadi kan syaratnya kalau kita mau sell di H4 bearish di bawah EMA, lalu M15-nya juga harus di bawah EMA seperti ini kan? Ya. Iya. Nah, harus seperti ini nih. Nah, jadi kita tunggu dulu karena pergerakan M15-nya masih di atas EMA nih. Ya, kita tunggu, kita biarkan harga bergerak dulu. Oke, nah, sebentar. Ini harganya sudah bergerak di bawah moving average. Ya, jadi kita selanjutnya tinggal langkah terakhir, kita mau cari sell-nya berarti di mana, Pak? Dari sell nunggu nganu Kak. Apa itu? Ke dekat moving average-nya tuh, Kak. Yes, betul. Jadi kita ini kan harga udah turun, udah confirm di bawah moving average. Yang terakhir kita tunggu dia naik masuk ke moving average. Seperti itu kan? Oke, nah kita tunggu. Kita biarkan harganya bergerak dulu. Oke, masih turun, biarin, nggak usah FOMO, nggak usah dikejar, nggak usah takut ketinggalan. Nah, ini udah masuk kena moving average ya Pak ya? Di sini. Oh ya. Nah, berarti kayak tadi, cuman kebalikannya udah masuk kena moving average. Dan kita tunggu nih ada rejection nggak? Belum ada, masih hijau, biarin. Belum ada. Nah, ini kan sudah ada candle merah ya, Pak Rafli. Jadi Iya. harga sudah masuk moving average, ini sudah ada candle merah. Oke, di sini saya coba ambil short position. Nah, lalu saya lihat nih, oke, di atas ini ada resistance. Ya. Lalu di atas ini juga ini ada resistance. Ya kan, saya mau taruh stop loss di mana nih? Mau di atas ini atau di atas ini gitu kan. Cuman kan kalau di paling atas ini cukup jauh ya. Saya cukup pakai di resistance klasik di yang terakhir saja di sini. Stop lossnya 60 poin. Target profitnya saya kasih 1/2, berarti 120 poin. Seperti ini. Nah, ini kita lihat bagaimana harga bergerak. Oke, running profit. Oke, masih balik sideways lagi. Oke, di sini sideways-nya cukup panjang, tapi tadi kita sudah sempat running profit sampai sekitar 80 poin. Ini kan sudah lebih dari 1/1, mungkin bisa diamankan. Ya, tapi kita coba lihat dulu kalau kita hold posisi benar mengikuti plan kita, apakah bisa kena sampai take profit. Oke, kena take profit ya Pak ya. Walaupun tadi pertama memang langsung turun. Ya, turun Iya. sideways dulu, tapi ya paling cuma balik BP dan terakhirnya kita berhasil kena take profit sesuai dengan plan. Nah, jadi dari sini kita sudah ngelihat kalau misalkan tadi H4-nya dalam kasus yang saat ini ya, kita lihat itu lagi bearish trend, lagi turun. Memang kalau kita lihat pergerakan candle kayak gini kan, nah mungkin banyak trader apalagi yang pemula kan bertanya-tanya, wah naik kenceng nih gitu kan. Bisa buy atau sell nih gitu. Nah, mungkin sekarang Pak Rafli sudah mulai bisa ngebaca nih, oke H4 kita lihat dulu trennya dan dari moving average seperti apa. Dari situ bisa tahu arah tren naik atau turun untuk cari buy atau sell. Lalu diikuti nanti tinggal 15 menitnya. Seperti itu. Nah, Iya. sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu dari Pak Rafli? Enggak, Kak. Oke, mungkin nanti Enggak, Kak. rekaman video Zoom-nya ini juga kan nanti dikasih admin ya ke Pak Rafli. Iya. Jadi kalau Pak Rafli mau nonton ulang sambil dipelajarin,
itu sangat bisa, Pak. Ya kayak gitulah Kak. Yang pas ini kan biasanya tuh kayak deg-degan mau ambil buy atau sell gitu Kak. Nah, ya sebenarnya itu harus dibiasakan saja dan perlu ditelusuri dulu, Pak. Selama ini Pak Rafli deg-degan itu kenapa? Karena entry-nya hanya kira-kira kah? Hanya karena by feeling? Atau misalkan entry-nya lot besar? Seperti itu. Kalau misalkan, oh karena saya lotnya besar gitu, full margin ya, berarti jangan full margin, lotnya dikecilin. Atau saya deg-degannya karena entry-nya kebanyakan by feeling, jadi saya masih kurang yakin nih apakah memang secara teknis gold ini mau naik atau turun. Ya mulai sekarang bisa uh, mulai entry menggunakan salah satu teknik seperti ini gitu, entry ketika ada konfirmasi dari strategi yang kita gunakan, bukan hanya sekedar entry dengan feeling gitu. Ya kan saya kan belajarnya paling lihat di YouTube kan. Oke. Baru lihat apa itu dari Pak Gema itu baru bulan Desember kemarin. Oke, berarti awal trading baru mulai sekitar akhir tahun ya Pak ya? Iya, Oke. dah tuh Kak. Oke, nggak apa-apa. Justru mumpung masih di awal ya, masih di fase awal trading, ya, it's okay. Justru bagus kita bisa sharing seperti ini. Jadi semoga sedikit banyak bisa membantu dan ngasih pencerahan juga ya ke Pak Rafli bagaimana cara ngeliat tren, bagaimana cara cari area entry. Kalau sebenarnya walaupun candle naik kenceng atau turun kenceng itu belum tentu semuanya kita layak untuk di tradingin gitu. Yang layak untuk tradingin adalah ketika ya salah satunya kayak dua contoh tadi. Ketika kita buy atau sell itu mengikuti arah utama dan sesuai dengan area yang kita tunggu. Misalkan dalam kasus ini kan area EMA. Nah, di situ kan sudah dikurang-kurangin nih noise-noise atau gangguannya, entry-nya mulai rapi, mulai diperketat. Seperti itu. Nah, nanti Pak Rafli bisa biasakan atau misalkan dari teknik yang saya spill sedikit hari ini, Pak Rafli mau tes dulu di akun demo, yaitu it's okay, bagus untuk lihat nih hasilnya misalkan sebulan 2 bulan trading di akun demo dengan teknik yang saya kasih itu hasilnya seperti apa. Itu kan nanti kedepannya Pak Rafli ada gambaran juga kan, jadinya oke, bisa nih ngasilin gitu, seperti itu. Oh, iya Kak. Ya, sama saya kasih satu tips lagi ya soal moving average. Ketika harganya kayak gini nih Pak, sebenarnya dari moving average-nya juga kelihatan. Moving average-nya ini kan datar ya Pak ya, seperti ini ya moving average-nya. Datar di tengah-tengah harga, lalu harganya juga bolak-balik nih. Naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Nah, dalam posisi ini berarti sideways Pak. Seperti itu. Nah, kalau sideways kayak gini kita biarinin aja dulu, kita nggak usah tradingin. Ya kita tunggu sampai nanti dia ada pecah ke satu arah antara dia meledak ke atas atau dia meledak ke bawah. Baru kita ikutin selanjutnya tinggal move ke 15 menitnya lagi. Iya Kak. Yes, jadi seperti itu cara menentukan arah tren dan area entry. Oke Kak, udah sedikit paham nih Kak. Oke, mulai kebayang ya Pak ya, cara masuk ke market kayak gimana. Terus Udah. ya, jadi jangan ngambang lagi entry-nya terus candle lagi merah kenceng atau candle lagi naik kenceng gitu, jangan dikejar, tetap eh tenang aja. Ya, lalu selebihnya untuk Pak Rafli ya, mungkin untuk bekal di awal trading gitu. Sudah tahu Vinema belum, Pak? Apa tuh? Vinema, Vinema. Ini, Ini Pak. mah Yes. belum. Nah, jadi ini ada Vinema ya, Pak ya. Ini itu diberikan fasilitasnya oleh Coach Danu. Jadi nanti sistemnya ketika Pak Rafli sudah trading di Orbit Trade dan akumulasi transaksinya itu sudah mencapai satu lot,
itu bisa dapat full akses ke Vinema ini, Pak. Jadi di dalam Vinema ini ada e-learning. Ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu yang ribet ya. Ini ada moving average nih yang tadi saya bahas, di sini lebih dibahas detail. Lalu ada support resistance, supply demand, money management. Mungkin ini akan penting untuk mengatur ukuran entry, dan support resistance supply demand itu oke untuk menentukan di mana area stop loss dan take profit seperti yang tadi saya ilustrasikan ya Pak ya. Saya kasih stop loss di bawah support, di atas resisten, itu kan hasil dari saya bisa memplotting area support resisten ada di mana aja. Nah, jadi nanti ini e-learningnya semua Pak Rafli bisa dapatkan full aksesnya setelah trading total satu lot di Orbitrade secara akumulasi transaksi ya. Nah, di awal nanti Pak Rafli dapat free untuk dua e-learningnya dulu. Nah, selebihnya sisanya itu setelah satu lot full aksesnya. Satu lot tuh kayak gimana ya, Kak? Jadi kan Kalau kalau boleh tahu. trading kan buka posisi kan paling kecil 0,01 lot ya Pak ya. Oh, ya. Ya berarti hitungannya kalau Pak Rafli hanya buka 0,01 lot berarti total harus ada 100 posisi kan. Ya, Total ya. harus ada 100 kali 0,01 lot dan di total itu satu lot. Nah itu sudah bisa mendapatkan akses ke Vinema ini gitu. Oh, iya, Kak. Yes. Oke, jadi itu beberapa salah satu benefit ya Vinema itu, semoga Pak Rafli bisa manfaatkan ke depannya. Dan memang selama ini kalau Pak Rafli trading itu penentuan stop loss dan take profit dari Pak Rafli seperti apa, Pak? Gimana ya? Ya kan kalau udah kayak, ya kadang gini ya, kadang kan baru main di kayak apa tuh, di MT5 gitu kan, Kak. Yes. Itu kan baru tahun kemarin kayak Desember. Selebihnya itu paling kadang-kadang main di kayak exchange crypto gitu kan. Yes. Nah itu kan olah tinggal kayak ngikutin kasih di apa tuh, coba di support demand kan. Ya. Nah itu pas apa itu udah di atas apa, demandnya itu udah aku buat apa, loss, buat apa, penjualan tiba-tiba naik gitu, Kak, kadang-kadang Oke. udah gitu Berarti kan. berarti pakai supply demand. Nah, mungkin eh kedepannya bisa dicek ya. Berarti biasanya udah pasang stop loss di area supply demand, masih kena itu salahnya di mana? Apakah salah pemahaman dari Pak Rafli soal area supply demand yang tepat, atau misalkan ternyata Pak Rafli nggak sadar entry-nya saat sideways. Kalau sideways kan memang sering tiba-tiba baru turun bentar dikocok tarik atas lagi gitu kan. Nah itu kan nanti bisa mulai dibedah ya. Apalagi sekarang Pak Rafli mungkin sudah mulai mengetahui cara ngelihat tren, kalau yang lagi sideways kayak gimana, lagi trending naik gimana, lagi trending turun kayak gimana, seperti itu. Jadi mungkin saran saya sih bisa ambil yang simple dulu ya. Tadi kita sudah lihat teknik simple trend dan area entry dari moving average, dan next stop loss dan resisten, apa stop loss itu Pak Rafli bisa set di area classic support resistance dulu yang kayak tadi saya ilustrasikan. Nanti sambil dipelajarin dari e-learningnya Vinema tadi, itu semoga bisa membantu ke Pak Oh, Rafli. ya berarti kayak ambil apa, stop loss gitu, kayak lihat di apa, yang apa tuh, pot resistance yang klasik gitu, Kak, yang terakhir gitu. Ya, betul. Jadi setelah tadi kan kita entry ya, kita entry-nya di area moving average. Lalu saya kan set stop loss nih. Saya set stop loss-nya itu saya ngelihat area classic support resistance terakhir itu yang terdekat di mana? Di 15 menit. Gitu. Nah, itu saya pakai untuk area stop loss. Nah, nanti yang paling pertama kan yang Pak Rafli perlu pelajarin itu kan bukan di mana saya harus taruh stop loss nih. Tapi Pak Rafli harus pelajarin gimana cara
baca area support resistance yang tepat dulu ya kan. Nanti kan kalau Pak Rafli sudah bisa baca area support resistance yang tepat setelah Pak Rafli entry kan udah kelihatan nih di bawah entry buy-nya punya Pak Rafli ini ada support di mana aja. Dan Pak Rafli mau pakai support yang mana untuk stop loss-nya. At least kalau pakai support terdekat pun ya stop loss-nya itu masih di bawah support kan, nggak ngambang di tengah-tengah gitu karena memang sudah di plotting area supportnya ada di mana aja. Iya Kak, paham Kak. Oke, bisa mulai paham ya. Lalu eh belakangan ini Pak Rafli aktif tradingnya di pair apa aja Pak? Kalau di kayak MT5 tuh jarang sih, paling masih di kayak exchange kayak crypto gitu kan. Oke, Kan banyaknya kan ada di situ kan. Paling oke, di gold sama Bitcoin udah itu doang. oke. Berarti kalau di exchange crypto tradingnya di futuresnya ya Pak ya? Iya, iya Kak. Oke, berarti kalau future sih sebenarnya teknik yang saya tadi ajarkan itu bisa, yang karena kan untuk trading dua arah ya, buy dan sell ya, long sama short ya. Kalau di crypto futures. Nah, untuk di gold ya tadi kita sudah memang langsung bahas di gold. Nah, tapi ada baiknya nih misalkan para Rafli mayoritas trading di Bitcoin dan gold. Kalau di gold kan tadi memang sudah terbukti itu tekniknya saya pakai di gold ya. Nah, kalau Iya. misalkan Pak Rafli mau terapkan juga di Bitcoin, ya Pak Rafli bagusnya juga tes dulu nih. Karena kan nanti semakin sering Pak Rafli tes analisis di market kan bakal lebih kebaca ya. Oh, kalau Bitcoin itu karakternya seperti ini. Win rate-nya lebih bagus kalau kombinasi time frame-nya itu daily dan M30 gitu. Kalau di gold kan tadi H4 dan 15 menit gitu. Nah, jadi sambil dites, nanti bisa dicek win rate berapa, hasilnya seperti apa di akhir. Kalau oke ya mau dipakai di kripto, di Bitcoin juga it's okay gitu, Pak. Oh ya, udah paham Kak. Kan biasanya kan kayak di YouTube kan paling lihatnya, kukira kan buat semuanya kan H4, Mhm. H4, M30 paling nanti entry paling di M15 kan. Iya. Pada yang saya tahu pas nonton YouTube gitu. Oke, ya memang kalau misalkan Pak Rafli mengikuti YouTube, khususnya YouTube Pak Gema, ya memang kan Pak Gema aktifnya metode itu kan di gold ya. Karena memang dengan teknik seperti itu secara di gold itu sudah teruji untuk win rate-nya. Walaupun memang kalau kita lihat nih ya sebagai contoh Bitcoin. Nah, ini kan Bitcoin bisa kelihatan juga kan sebenarnya nih, sama tuh. Dia bergerak di bawah EMA 2134 turun. Kalau udah naik di atas moving average, dia trennya bullish. Kita bisa cari buy. Sebenarnya mirip-mirip, cuman pasti karena perbedaan market, pasti ada perbedaan karakter juga, Pak. Nah, dari perbedaan karakter itu kan nanti kita bisa adjust nih. Oh, kalau di Bitcoin malah lebih idealnya di 5 menit deh, atau di 30 menit, itu dia lebih rapih retest ke moving average-nya gitu. Jadi seperti itu. Mungkin metodenya bisa sama, cuman penerapan time frame-nya bisa mungkin berbeda. Bisa juga sama. Kalau misalkan Pak Rafli mau ngetes di time frame yang sama H4 dan M15 juga bisa aja gitu ya. Asalkan Pak Rafli sudah pegang datanya nih untuk Bitcoin kalau teknik yang sama di H4 dan 15 win rate-nya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Kalau oke ya nggak masalah untuk pakai yang sama, Pak. Oh iya kan. Mhm. Oh ya, ngomong-ngomong soal Pak Gema nih. Nanti saat Pak Rafli sudah akumulasi total satu lot di Orbiter tadi kan dapat benefit akses ke Vinema ya Pak ya. Nah, selain itu Pak Rafli bisa dapat benefit untuk live trading dengan Pak Gema juga saat non-farm payrolls NFP setiap bulan. Itu jadi nanti pada Pak Rafli bisa dapatkan benefit untuk akses live trading dengan Pak Gema setiap bulan ketika total akumulasi lotnya sudah mencapai satu lot. Oh iya kan. Mhm. Oke, sampai sini mungkin sudah cukup bisa dipahami Pak Rafli ya. Ya Kak, sudah. Oke, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan atau diskusikan dari Pak Rafli?
Silakan karena kita masih ada waktu kalau misalkan memang Pak Rafli mau diskusi. Ya paling itu dulu sih Kak, kan mau fokus itu dulu kan, Kak. Moving average dulu lah. Lihat Oke. lihat Yes. Mhm. kayaknya di mana, hasilnya di mana kan. Oke. Ya, berarti nanti next bisa mulai diterapkan metodenya sehingga ibaratnya nggak hilang arah di market ya Pak ya. Ya, Jadi kan nonton YouTube jadi bingung nih mau ikut yang mana. ya seenggaknya kalau sekarang Pak Rafli sudah punya base analysis sendiri, udah tahu nih, udah bisa ngebaca market arah utamanya naik turun kan kalau misalnya Pak Rafli lihat analisis di YouTube atau orang kasih sinyal lah gitu atau ada analisa lain dari trader lain kan Pak Rafli bisa mempertimbangkan juga kan. Jadi ini sesuai nggak nih dengan analisis saya dengan tren utama? Kalau sesuai mau diikuti ya silahkan. Tapi kalau dirasa wah nggak sesuai nih, aduh nggak nyaman, ya udah berarti nggak usah diikuti. Enaknya kan kalau udah punya base analisis sendiri kan seperti itu Pak. Iya Kak. Ya, jadi semoga teknik ini bisa ngebantu, bisa ngasih eh, arahan yang lebih jelas lah ya untuk Pak Rafli di market. Iya Kak. Oke, ada lagi dari Pak Rafli? Udah cukup Kak. Itu dulu. Oke, satu-satu biar nggak pusing ya Pak ya. Nonton YouTube lah. Kayak Oke. bingung lah Kak. Ini yang mana dulu. Ya, memang kadang kan di YouTube kan kadang cuman baru informasi soal kulitnya aja, nggak mendalam gitu kan. Memang saya bisa bilang teknik yang saya kasih ini juga kan sebenarnya belum sampai ke dagingnya banget gitu. Tapi memang ini base-nya dasarnya yang Pak Rafli butuh untuk tahu lebih dulu gitu kan. Nanti seiring berjalannya waktu Pak Rafli tes market, makin paham soal market, terus lanjut mempelajari e-learning yang tadi ada di Vinema, ya itu bisa akan lebih bikin Pak Rafli mateng lah di market. Ya. Oke. Oke, kalau misalkan dari Pak Rafli sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup clear, bisa semoga bisa sambil dipelajari. Nanti ini record zoomnya kalau misalkan dibutuhkan bisa minta ke admin ya untuk ditonton ulang untuk ngelihat lagi tekniknya step by stepnya seperti apa kalau misalkan Pak Rafli ada lupa. Oke Pak. Oke, ya itu nomor adminnya tuh yang mana ya Kak ya? Nomor coach Danu Pak Rafli sudah punya belum? Coach Danu. Iya. Bentar Kak, bentar. Yang nomor Coach Danu. Atau kalau misalkan Pak Rafli belum ada kontaknya, nanti selesai Zoom ini saya bisa arahkan admin untuk chat. Nah, ini saya share di chat Zoom, Pak. Itu kontaknya Coach Danu. Bentar Kak, ini aku baru pertama kali pakai Zoom nih Kak. Kali. Oke, bisa ketemu nggak kolom chatnya, Pak? Kalau misalkan nggak bisa ketemu, saya coba bacakan nomornya saja. Oh ya, bacaan nomornya. Saya Oke, kode negaranya +1 ya, Pak ya. +1 555 ya, 796 796 765 765 7. 7. Ya, nanti bisa coba dihubungin di save nomor WhatsApp-nya, bisa coba di WhatsApp ke sana atau nanti selesai Zoom ini juga saya bantu infokan ke admin untuk reach ke Pak Raflinya. Ya, Kak. Nanti tinggal minta gitu aja kan Kak. Yes, nanti minta akses untuk Vinema untuk 2 free e-learningnya. Lalu kalau misalkan sudah satu lot nih, ya Pak Rafli boleh laporan lagi. Saya udah total satu lot nih, mau minta full aksesnya dong, mau minta akses live trading dengan Pak Gema dong. Nanti itu bisa langsung ke trading coach ordinya, Pak. Pak, semisal kan
kayak udah trading kayak pakai 0,01 kan biasanya kan kadang lupa udah berapa gitu kan ada kan ya apa tuh. Oh bisa, nanti Pak Rafli tinggal minta aja ke trading coach. Misalkan coach, tolong dong saya mau tahu rekap saya per saat ini udah total berapa lot. Nanti bisa dihitungkan oleh trading coach atau admin ya Pak. Oh iya. Oke, kalau begitu nanti saya bantu teruskan ke admin dan next jika Pak Rafli ada butuh untuk konsul Zoom seperti ini lagi ya private talking gitu, Pak Rafli bisa kontak ke Coach Danu atau ke adminnya untuk dijadwalkan lagi Zoom ya Pak. Oke, Pak Rafli. Kalau begitu, semoga Zoom malam ini bisa membantu dan memperjelas untuk trading dari Pak Rafli. Semoga kita bisa ketemu lagi di next session Zoom, Pak Rafli. Oke, saya izin pamit dulu, Pak Rafli. Oh iya. Nanti bisa langsung kontak ke trading coach. Oh iya Kak. Terima kasih Oke, Kak. oke, good luck untuk tradingnya Pak Ya Rafli ya ke Kak. depannya ya. Oke, terima kasih Pak Rafli. Ya Selamat malam sama-sama juga Pak. Kak.